yang belum kenal nih, nanti kita langsung kenalan aja ya. Kita langsung invite Ibu Didit ya, apakah sudah bisa bergabung? Kita tunggu. Bu Didit, apakah sudah bisa bergabung? Halo, malam Bu Didit. Halo. Halo Bu Didit, apa kabar Ibu? Suara Fitri kedengeran nggak nih Bu? Kedengeran ya? Teman-teman, ini suara dari Fitri sama Bu Didit jelas nggak? Nanti boleh coba kita cek sound dulu di kolom komentar. Bu Didit boleh sapa teman-teman dong. Bu Didit, sahabat online Fitri masih banyak yang belum kenal sama Bu Didit nih. Bu, Ibu katanya nggak ada suaranya nih Bu Didit. Suaranya udah kedengeran belum nih teman-teman kira-kira dari Fitri sama Ibu Didit? Oke Mbak Widi. Kedengeran cuma agak putus-putus kayaknya Bu Didit. Sinyalnya kayaknya ya. Soalnya biasa aja kan dari dia ya. Emang tahan. Aku baru di live IG jadi Iya, jadi emang ini kita baru pertama kalinya ya live IG. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya agak sedikit-sedikit terputus-putus karena baru pertama kali. kali belum suaranya putus-putus. Oke, aku pakai Iya, masih putus-putus. pakai kantor pakai itu aja ya, kalau mati lagi ya sebentar. Oke, apakah kurang nyaris dari suaranya ya? Cepat tes. 1, 2, 3, 4. Oke. Waalaikumsalam Kak Aryani. Ya, itu apa-apa di sini luar biasa, ada Mbak Wiji dan Mbak Ana. Ada Mbak Ai. Aku jelas belum suaranya Mbak Fitri? Jelas, udah mantap nih, kedengeran. Oke, karena udah jelas kayak kenal dulu ya. Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Hadiza, biasa dipanggil Didit. Salam. Ibu-ibu terus terang nih, saya kok agak-agak nervous gitu ya, karena biasanya saya yang mohon sekarang malah Iya ya Bu. Kayaknya gimana gitu. Sama Bu Fitri juga kayaknya deg-degan tadi sebelum mulai. Karena kita nggak ada apa nama istilahnya. Nggak ada gladi resik ya Bu, langsung mulai aja gitu. Iya, jadi hari ini pertemuan kita cuma karena exciting aja, pingin live bersama ya, live di IG perdana, ingin sharing-sharing aja. Jadi benar-benar kita hari ini nggak ada kita nggak ada skenario-skenarioan ya Mbak Fitri ya. Iya benar. Dan apa adanya. Saya serahin deh acaranya sama Mbak Fitri deh, kan hari ini saya Fitri Siap. Makasih banyak nih Bu Didit udah nyempatin waktunya untuk malam ini, udah bergabung live langsung sama Fitri dan juga sahabat online Fitri yang udah bergabung. Terima kasih udah disapa-sapa tadi. Terus juga nanti kita akan cari tahu. Nanti akan ada banyak informasi yang akan disampaikan sama Bu Didit. Jadi pastikan teman-teman stay tune sampai akhir. Nanti juga ada tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau tanya mengenai Tupperware langsung tanya aja. Nah, Bu Didit, kita langsung aja nih ya Bu, pertanyaannya. Jadi Bu Didit awal mula bisa gabung di Tupperware tuh gimana sih Bu Didit? Mungkin bisa sharing ke teman-teman nih biar pada tahu juga. Oke, salam kenal lagi ya buat semua. Jadi kalau Tupperware itu terus terang aja baru bergabung 2011 Januari. Kalau dibilang kenal Tupperware, kenal waktu masukin anak sekolah TK. Jadi anak pertama sekolah TK, dan baru kenal yang namanya Tupperware itu pada saat di TK itu, karena ada yang jualannya secara cicilan. Ya, jadi ada jual cicilan.
ya, dan termasuk dia itu sebagai orang yang menyicil ya Mbak Fitri. Waktu itu produknya ada yang pakai tas ya, tempat makan ya, begitulah. Ternyata ibu-ibu itu nggak lepas dari cicilan ternyata ya. Jadi Iya, benar-benar. harga 140.000 itu bayar 3 kali bayar. Jadi saya terima barang, saya bayar cicilan pertama, bulan kedua, cicilan kedua. Sampai akhirnya anak saya mau SD, kok saya berpikiran ya, kayaknya boleh juga nih ya, saya juga yang jual Tupperware. Karena ternyata pada saat saya beli produk itu, ngerasain banget gitu kan. Rasain, oh ini bagus sih ternyata Tupperware. Bener-bener baru kenal tuh sama Tupperware tuh 2011. Akhirnya bergabunglah tuh. Sebenarnya emang niatan sih mau jualan, tapi pada saat berjalan malah pengen beli minimal buat pakai sendiri deh, jadi lebih hemat ya kan. Nah, Betul, betul. ternyata kantor Tupperware itu nggak jauh dari rumah mertua. Jadi kebetulan mertua saya rumahnya di Oh, Gang dekat Ramai. ya. Nah, tapi nggak pernah ngehin gitu loh, maksudnya nggak ada hasrat. Oh, benar-benar. Tahu di TPK itu ada yang jual Tupperware, baru tahu itu Tupperware seperti apa. Akhirnya saya join. Nah, pas join itu pun senang banget ternyata melihat sama-sama nih, wah ibu-ibunya banyak nih yang kayak saya gitu, ibu-ibu yang biasa lah gitu kan, emak-emak yang biasa sama anak sekolah gitu kan, Iya, benar-benar. motor gitu kan. Sampai saya lihat tuh mereka ngeluarin barang sampai berplastik-plastik, berdus-dus. Kok mereka bisa ya? Wow, luar biasa ya. Benar-benar topi lovers banget ya. Betul, jadi kalau yang datang ke Tupperware tuh belinya bukan 1 biji 2 set gitu, belinya tuh Oh, kantong-kantong. oke. Ada yang bawa plastik, dia pasti bukan plastik kecil, plastik besar, dan pastinya transparan. Saya senang banget tuh. Ternyata kalau beli Tupperware tuh, kantor Tupperware nggak pakai tas tertutup, tapi tas terbuka. Jadi pada saat angkot, malah sekalian promosi tuh di angkotnya bahwa dia itu jual Tupperware ya kan. Nah, terus ada lagi yang pakai motor, yang pakai mobil. Kalau yang pakai mobil udah bawanya udah 5-6 dus tuh bawa Tupperware. Wow. Sampai akhirnya, Berarti emang luar biasa banget ya, Bu, perjalanannya ya. Udah sering ketemu juga sama ibu-ibu yang bawa motor, bawa Tupperware ya. iya, yang pakai motornya ada yang 1 dus, 2 dus gitu kan. Ada yang depannya Wow, iya benar-benar. ada yang Iya benar. Itu kayaknya Fitri juga kayak gitu deh, Bu. Nah, iya. Untungnya nggak pernah ketemu taruh anak dari kardus sih, belum. Jangan sampai deh. Iya, iya. Aduh jangan ya, kasihan ya anaknya ya gitu kalau di atas kardus gitu kan, bahaya banget gitu. Bener, berarti emang awal mulanya pas waktu di TK ya, Bu ya. Nah, Ibu, kan ini sebenarnya dari sahabat online Fitri mungkin masih banyak yang belum, mungkin udah tahu Tupperware, tapi ada beberapa yang kayak nggak kayak Tupperware kayaknya biasa aja gitu. Sebenarnya kalau kalau dari awal Ibu mengenal Tupperware tuh kelebihannya apa sih, Bu? Kenapa Ibu bisa mau gabung di Tupperware gitu? Nah, itu dia. Pertama kan ternyata barangnya bagus. Ya kan tadi padahal barang yang dilihat itu cuma satu set, tapi tempat makan, tempat makan. Itu pas ngerasain, kok ternyata bagus ya ini plastiknya gitu kan. Sampai akhirnya, terus tambah lagi satu lagi nih yang bikin saya jatuh cinta sama Tupperware, Mbak Fitri. Akhirnya, Bu. Tupperware ini kan saya bingung nih. Duh, kalau saya kantor Tupperware pasti saya dikeroyokin nih. Biasanya gitu ya, kalau dunia MLM tuh, dunia bisnis tuh. Iya, bener banget, Bu. Saya sebutin merek lah ya, misalnya kita mau ke MW atau ke CNI, kemana, pasti kalau kita Betul. udah ada upline yang kayaknya menerkam kita gitu kan. Jadi pada saat saya mutusin, aduh saya kayaknya mau gabung di Tupperware, tapi saya cari nih siapa ya yang biasa jadi member Tupperware. Sampai kebetulan punya sepupu, kebetulan itu jadi kita main di rumahnya nih bertiga itu dia green lover ya kan, green lover. Wow, serba hijau ya. Itu Tupperware semua warna hijau, Mbak Fitri. Dari di meja tamu, meja makan, sampai saya buka lemarinya tuh hijau semua. Itu makin cinta sama Tupperware. Ternyata Tupperware bisa begini. Ya, banyak ragamnya gitu loh. Sampai akhirnya iya, benar-benar. Ketemu ini aja, nanti kamu ketemu foto tuh namanya Bu Misna. Ketemu Misna aja, nanti dibantu sama dia jadi member seperti apa. Nah, jadi ini punya nama kan. Jadi pada saat datang ke kantor Tupperware nih, sebelum bikin sama April tanya, mau ada apa ya Bu, bisa dibantu? Iya, mau ketemu Bu Misna. Oh, udah pada mundur tuh semuanya. Oh iya, Bu Misna di belakang. Udah ada yang dikenal ya soalnya ya. Jadi nggak dikeroyok lagi.
dikeroyok karena biasa terus terang waktu awal agak bingung kan, aduh ntar saya member gimana. Kalau sekarang sih dipermudah Mbak Fitri, jadi teman-teman nih sekarang ingin menjaring banyak orang itu kita kan ada Tupper Shop tuh, Tupper Shop Betul, betul. ya kita kirimin aja ke teman-teman, kirim aja di sosmed, nanti kalau ada yang nyangkut tuh saya mau member gimana caranya ya, nanti nggak diklik Tupper Shop rekrutnya masuk deh ke, jadi kan kayak sekarang nih ya Mbak Fitri kan banget deh di Tupperware itu di sosmed IG-nya nih tahu banget deh ini Tupperware banget nih Mbak Fitri nih ya kan. Wah, Benar-benar. nih sampai akhirnya si konsumen ngeliat nih, wah kayaknya malah ini Mbak Fitri aktif banget nih sebagai upline nih. Udah deh saya mau gabung sama Mbak Fitri. Nah, kemudian sekarang gampang Mbak Fitri tinggal kirim aja itunya kan link Tupper Shop rekrut kan. Jadi akhirnya siapapun yang ingin jadi member di bawahnya Mbak Fitri, satu kali klik doang selesai. Benar, gampang banget ya Bu, apalagi kalau di Tupper Shop itu udah ada dari link itu kita tinggal ngisi data aja, jadi nggak perlu repot-repot lagi, tinggal ngisi data, terus nanti udah langsung pembayaran bisa pakai virtual account juga, jadi lebih gampang, nggak harus transfer ke Fitri ya Bu ya, langsung aja ke Tupperware ya Bu. Kita tinggal nunggu starter kitnya datang. Fitri ngomong-ngomong ada Yunus tuh lagi nonton kita hari ini. Oh iya, halo Yunus, seneng banget, udah mau nonton, pakai IG istrinya katanya. Luar biasa, Yunus udah jadi juragan katanya. Iya, pastinya kalah. Royo rukonya lebih gede daripada ruko mahkota. Bener-bener. Nah, Bu Didit kan emang waktu awal join member kan otomatis menjadi konsultan ya Bu. Nggak mungkin lah langsung jadi solid director ya kan ya Bu. Pasti kan dari konsultan nih. Nah, apa ya, maksudnya pertama kali Ibu yakin kalau misalkan Ibu bisa sampai di titik sekarang ini apa Bu yang bisa akhirnya dari konsultan naik menjadi manajer dan bisa langsung naik menjadi solid director? Bisa di-sharing ya Bu Didit ya biar teman-teman bisa tahu nih. Oh, pengen banget saya sharing ya. Jadi gini ya, kemarin kita tadi ya, pertama itu pada saat kenapa saya gabung Tupperware karena cinta nih. Cinta sama Tupperware. Jadi pada saat pertama kali saya tahu, dulu tuh belum ada yang namanya Mando, belum ada yang namanya Mincet, jadi belum ada produk yang bikin saya wow. Tapi ternyata bukan produk yang wow yang bikin saya wow, karena dulu kan belum ada. Yang bikin saya wow itu tadi saya ke rumah sepupu saya, yang rumahnya Tupperware semua warnanya hijau. Itu kan Oke. Jadi itu yang pertama membuat saya langsung, keren nih Tupperware nih, kayaknya oke banget. Terus kedua, saya datang ke kantornya. Pas lihat kantornya ternyata ibu-ibunya tuh apa ya kayak kita lah gitu, yang ibu-ibu yang emang pingin punya dibilang kantor ya kan, kantor kita, kantornya mau kemana Bu? Betul. Kantor, gitu kan. Tapi kan nggak perlu bener banget Bu Didit. Nobel, ya kan. Tapi ada saatnya kita emang rapi seperti orang kantor, training atau memberikan training gitu kan. Terus udah gitu pada saat saya gabung, yang paling suka banget adalah trainingnya. Trainingnya emang benar luar biasa ya Bu. Luar biasa. Training itu benar-benar kita tuh ditambahin ilmu. Karena terus terang, apalagi namanya emak-emak ya Mbak Fitri ya, pastinya nggak cuma betul doang nangkep, harus berkali-kali. Jadi kalau pada saat dia sudah SE otomatis GM gitu dan ini, Mbak Didit saya mau ikut training lagi boleh nggak? Boleh banget, di Tupperware itu nggak ada larangan. Oh ibu sudah trainingnya sudah cukup, nggak mau ikut berkali-kali nggak masalah, karena terus terang pertama betul banyak, belum tentu kita ikut sekali aja nangkep ya kan, itu ikut training. Terus yang saya suka lagi benar-benar assembly itu jadi ceritanya gini Mbak Fitri, kan join sebenarnya nggak langsung. Jadi karena terus terang saya terbentur sama biaya, sama dana. Jadi terus terang saya oke, baik. Yang merasa aduh Mbak Didit saya nggak punya modal, Tupperware mahal. Itu yang saya rasakan dahulu. Jadi saya waktu mau gabung dibilang sama upline saya tuh sama Bu Mista, oh ya udah kamu kalau mau member 750 belanja. Oke. Yang member itu bukan saya, malah sepupu yang kebetulan dapat uang arisan. Jadi dia bilang, Kak Didit, Atun aja yang member. Oh ya boleh tuh, aku yang belajar sama Atun ya gitu kan. Dan akhirnya yang bikin akhirnya Didit jadi mau itu karena nemenin sepupu datang ke kantor, melihat dia kondisi orang dan ibu
Terus langsung, wah Bismillah nih, kebetulan ada banget rezeki tuh, jadi udah 1 bulan tuh Mbak Fitri. Wah ada rezeki nih, uang 50.000, Bismillah nih, coba-coba nih. Kebetulan uang belanja juga sih, tambah-tambahin gitu kan. Boleh juga nih coba nih, akhirnya member sendiri. Nah, lucunya, sepupu Didit itu kan duluan member di bulan November. Jadi dia 2 bulan sebelum Didit gabung, dia sudah gabung, mau 3 bulan. Dia nggak pernah ikut namanya training sama SMP, Mbak Fit. Dia cuma maunya jualan. Tapi jualannya dia juga nggak benar. Kenapa? Karena jualannya dia langsung diskon member. Jadi sebenarnya dia nggak dapat apa-apa. Jadi pikir dia dapat apa-apa ya, cuma ngejual doang ya Bu ya. Ya, terus dia milih poin-poinnya gitu kan. Nah, tapi kalau dia beda kan, saat gabung, pasti harus ikut SMD-nya nih, harus trainingnya nih. Akhirnya benar pada saat ikut training, ikut SMD, ada hadiahnya. Tak semangat kan. Terus hadiah Didit lebih banyak daripada sepupu. Karena sepupu Didit itu kan ikutnya udah terlambat, jadi dia nggak dapat dulu yang namanya taplak Tupperware. Oh iya, taplak meja ya Bu. Dibilang kok kan Didit dapat atau enggak ya, karena dia tuh nggak langsung ikut. Jadi kalau istilah sekarang tuh namanya cepas, Mbak Putri. Iya betul, cepas ya. Awal otomatis kan nangis kan. Jadi dari awal ngikutin nih, harus dapat ini. Jadi selain cinta, terus akhirnya karena ada haus ilmu, senang sama training, senang sama ikut SMB-nya, sampai akhirnya dapat hadiahnya banyak, dan akhirnya di bulan Februari itu juga dapat training tentang jenjang karir. Jadi jadi member itu cuma sebulan, Mbak Fitri. Jadi konsultan cuma 1 bulan. Karena kebetulan ikut training jenjang karir. Iya, ikut jenjang karir dan akhirnya memutuskan saya naik level. Dan kebetulan jujur aja nih, naik level saya itu saya pakai modal. Dan modalnya itu saya pinjam dari mertua. Ini waktu itu 4 juta. Ya kan? Tapi alhamdulillah penyampai 4 juta, 4 juta itu balik. 4 juta itu balik, malah alhamdulillah malah bisa kasih lebih. Malah bisa kasih lebih tuh orang tua. Nih 4 juta saya kembali sama dia tidak hubungannya gitu kan. Nah, terus lucunya lagi nih Mbak Fitri. Upline dia nih, sepupu dia tadi yang keduluan member, dia ngomong, Kak Didit nanti aja dia jadi manajernya, atur dulu. Loh kenapa sih begitu? Suruh nungguin gitu ya, ya ampun. Dia bilang, aku mau nih, gak perlu nunggu, saya juga mau jadi manajer gitu kan. Itu kondisi lagi hamil 5 bulan. Oke. Terus, ya udah akhirnya jadilah manajernya di bulan Juni, karena kan Maret, April, Mei-nya tuh ada program naik levelnya namanya Teen Captain. Dan kerjaannya ngapain? Kerjanya senang aja mata Tupperware, ya kan? Terus tawar-tawarin. Dulu belum ada sosmed kayak sekarang ya. Jadi ya udah orang dari mulut ke mulut. Tambah lagi jadi member tuh yang direkrut kan dulu sama kayak sekarang ya. Kalau rekrut member ada 3. Waktu pertama tuh 3. Sekarang juga 3 ya, namanya MIQ. Terus akhirnya yang direkrut siapa? Belum kenal banyak orang tuh Mbak Fitri. Yang saya rekrut kakak ipar. Jadi semua masih keluarga dulu ya Bu yang diajak ya. Dulu, ini yang terdekat kan. Dan alhamdulillah kakak ipar saya yang pertama sampai sekarang masih jadi konsultan saya. Konsultan abadi. Kakak ipar kan. Dan di situ dari kakak ipar itu dia punya teman, punya kenalan. Dia tuh teman Kanena tuh dia membeli Tupperware, kasih nomor Didit. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut lah, dari kakak ipar sampai kakak ipar nawarin temannya aja telepon Didit, sampai akhirnya alhamdulillah sampai senang banget terima orderan 5 juta tuh, tangan tuh kayaknya 5 juta orderan, wow gitu kan. Seneng banget ya Bu rasanya ya. Alhamdulillah gitu ya bisa closing. Yes, benar. Jadi 1 bulan, jadi sebenarnya nanti Mbak bikin komentar nih, 1 bulan, iya 1 bulan, jadi sama kayak sekarang. Jadi konsultan langsung 1 bulan ngejar MIQ, bulan depannya langsung jadi manajer. Itu ibaratnya udah, kalau di Dufan udah jalur VIP ya Bu ya, karena cepet banget, ekspres banget langsung naik. Betul, jalan tol. Kalau saya bilang ada jalan tol, jalan biasa. Jalan tol, apa gitu? Bener. Sebulan doang menjadi manajer, keren. Terus Bu Didit kalau biasanya nih Bu, kalau emang kan waktu dulu kan ibaratnya sosmed nggak semarak seperti sekarang ya Bu ya. Itu gimana nih cara Bu Didit biar bertahan, tetap apa melakukan kayak pembelanjaan, biar ada orderan, itu gimana tuh Bu Didit? Yang dilakukan adalah apa ya?
selalu mengajak orang untuk ikut assembly, ya kan? Karena di assembly itu banyak sekali apa sih apa ya kalau istilahnya tuh pengalaman-pengalaman atau ada apa sih Tupperware gitu kan? Apa sih yang bisa karena gitu. Contohnya misalnya apa? Mincet kan? Mincet kan orang tahunya gini yang daging, tapi ternyata di assembly itu sebuah mincet itu bisa jadi berbagai macam resep, ya kan? Betul Bisa banget. buat roti, bisa bikin kue, bisa buat bikin nugget, bisa buat bikin bakso, semua. Nah itu dia. Jadi saya selalu ngajakin orang untuk ikut acara yang namanya assembly. Terus kalau misalnya kenapa saya jadi konsultan, terus enak jadi manajer, terus saya punya konsultan baru. Konsultan baru itu kuncinya waktu itu ingat banget di training MVP. Saya dikasih challenge. Yuk, yang banyak membernya membernya ikut yang membernya ikut sekarang namanya Cepas, itu saya dapat hadiah. Wah, jadi sama. Jadi kalau sekarang nih, Jadi challenge ya Bu ya. apa ya kalau sudah baru dari Cepas, nah ya kan, punya sudah Betul. qualified, sekarang kan nih itu ketemu kakak sekarang mudah-mudahan aku udah ada temukan, tapi dapat PVP yang bikin orang ya. Kayaknya nih, ini udah mulai banyak pertanyaan nih Mbak Fitri, mau kita mulai tanya apa nih? Iya nih ada banyak yang nanya ya. Tuh, boleh deh Bu Didit boleh pilih satu tuh pertanyaan mau yang mana. Kita pilih ya, ini lumayan. Oke, kalau sudah tahu materi, ini untuk menjawab tadi ya itu di ini saya bacain aja ya, ini yang panjang. Iya. Dari Mbak Leila Niwanda. Halo. Oke. Mbak Lela, selamat malam. Makasih masih gabung nggak ya? Masih gabung kayaknya. Nunggu jawaban dari Bu Didit kayaknya nih. Kan ada pertanyaannya gini, ada tidak ya sistem kampus bila anggota kampus tidak aktif, misalnya karena sedang ada pengurusan lain yang butuh fokus dari kantor. Oke, untuk keanggotaan sendiri sebenarnya Tupperware itu dikasih waktu 6 bulan. Ya. Betul. 6 bulan itu ada waktu untuk kondisi keanggotaan aktif. Tapi kalau misalnya 3 bulan, itu minimal dan 3 bulan itu 600.000. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan itu ada pembelanjaan 600.000 rupiah, maka bulan keempatnya nambah lagi 3 bulan. Jadi misalnya kita gabungnya nah berarti keanggotaannya ditunggu lagi 3 bulan. Nah, jadi Januari, Februari, Maret ada kalau 6 bulan itu kalau misalnya keanggotaannya itu setengah. Jadi kalau 6 bulan sama sekali dia sudah orang namanya aktif. Tapi kalau untuk 6 bulan bulan 1 juta, berarti tentunya konsultan masih aktif. Nah, itu yang harus diperhatikan ya Bu ya. Kadang kan orang suka lupa ya kalau ternyata dia udah member gitu. Taunya belanja orang lain, belanjanya harga reguler lagi ya. Harga katalog kan sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Sebenarnya kita harusnya bisa dapat keuntungan dari member, mungkin bisa dapat harga yang lebih murah, atau kita bisa jual lagi ke keluarga atau teman. Itu kita udah dapat penghasilan ya Bu Didit ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mudah-mudahan jawabannya udah ditangkap ya Bu Leila Niwanda. Ya. Bu Didit, kalau ringkasnya nih Bu, dari awal Ibu konsultan terus sampai 1 bulan kan hanya konsultan ya Bu ya, terus langsung melejit nih ke manajer. Kalau sampai di posisi yang sekarang ini yang menjadi SLD itu berapa tahun Ibu perjuangan Bu Didit nih? Kan banyak belum tahu nih. Iya, sangat hafal sekali dengan Jangkarir Tupperware. Terus ini juga ada Mbak Riri nih. Mbak Riri juga saksi hidup saya. Jadi saya konsultan ya
konsultan di Januari 2011 ya. Tapi di Februari saya langsung contreng naik level di KPR-nya sampai bulan September 2012 level saya lagi di GM. GM itu apa? GM itu punya manajer. Jadi proses manajer ya. Yes, nah jadi dari proses mulai Januari 2012 sampai di September saya melahirkan manajer. Itu jalannya macam-macam. Dia pilih jadi manajer, jadi ada yang saya ceburin akhirnya jadi manajer, ada yang saya dicemplungin ya. Benar-benar. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Saya jadi member, bisa jadi manajer. Mbak, maaf ya, kan saya lagi program GM nih, saya pinjam namanya jadi manajer. Oh iya boleh Mbak, gitu. Pas jadi manajer setiap bulan saya minta gajinya. Mbak, maaf ya, itu udah gaji masuk saya, kondisi saya Iya. Mbak Didit boleh nggak manajer? Ya silakan Mbak, silakan. Akhirnya pengen ya, karena ngelihat ada uang transferan masuk ya Bu ya. Iya betul. Dia nyotok nih Mbak Didi tahu orangnya siapa, Mbak Emi itu orangnya. Oh, aduh, Bu Emi ternyata ya. Bener. Jadi aku pinjam aja KTP-nya. Luar biasa ya Bu ya. Pasti banyak banget ya Bu ya yang udah dilalui ya. Karena emang kalau untuk sesuatu, kita menjalankan sesuatu bisnis itu nggak secara instan ya Bu ya. Emang pasti ada story-nya di setiap perjuangan tuh pasti ada. Ya, konsisten, kuncinya konsisten Mbak Fitri. Jadi ternyata dalam waktu 6 bulan itu saya minimal harus melahirkan 2 manajer. Jadi bagaimana caranya saya konsultan baru, konsultannya saya bina sampai dia akhirnya manajer. Setiap 6 bulan kedua, tapi kadang lebih. Jadi makanya dalam waktu 9 bulan saya melahirkan 6 manajer. Tapi nggak cukup sampai situ doang Mbak Fitri. Pada saat saya harus jalan cukup nggak, saya terus sampai terus terang aja, saya pernah punya pengalaman work standar saya kurang, akhirnya saya nggak dapat bonus karena saya punya manajer yang pas, sampai saya langsung jadi saya boleh saya sebanyak sampai akhirnya pas saya ketemu orang bawahnya mau jadiin menjadi manajer. Jadi kalau lihat orang baru nih, wah calon manajer baru nih, gitu kan. Selalu lihat seperti itu. Jadi udah kelihatan gitu ya Bu, shining gitu ya. Karena kalau yang ketemu orang yang dia langsung, kecuali kalau misalnya dia, tapi ada juga beberapa yang kita ketemu dia itu sebenarnya dia itu nggak mau jadi member perlu ya, tapi adanya pada saat dia interaksi sama kita sampai akhirnya dia pengen jadi manajer itu aja. Nah itu GM saya kita dari 2012 sampai alhamdulillah 2018. Dan itu saya melahirkan sampai 14 manajer. Wow, 14 manajer. Tahu ya? Luar biasa. Lebih dari 14, udah hampir 30 iya, betul. kali ya. Sekarang udah lebih ya, udah lebih dari segitu Bu ya. Nah sampai akhirnya ya alhamdulillah mungkin rezeki juga kali ya, saya SLC kebetulan distributornya pensiun dan alhamdulillah saya termasuk yang ada termasuk dalam para apa namanya syarat-syarat ya distributor yaitu melahirkan manajemen sampai akhirnya diangkatlah saya jadi DSLD di 2018 bulan Juni. 2018 ya Bu ya, udah langsung buka SLD ya. Jadi konsultan, tim kapten, manajer, grup manajer, dan sekarang jadi SLD. Itu levelnya seperti itu. Dan 2 tahun setengah nih Pak. Bener-bener luar biasa banget. Nah teman-teman sahabat online, Bu Didit ini adalah salah satu orang yang menginspirasi Fitri banget. Karena apa, beliau itu orangnya sangat informatif. Jadi apa yang beliau dapat nih ilmunya, misalnya beliau habis training di mana, pasti langsung dikasih informasikan ke semua sales force. Enaknya tuh gitu. Jadi Bu Didit tuh sama sekali nggak pelit ilmu. Nah kalau Bu Didit ini kan adalah salah satu gambaran inspirasi, contoh inspirasi dari Fitri ya. Maksudnya ibu tuh yang menginspirasi Fitri gitu. Kalau dari hidup Bu Didit sendiri ada nggak nih salah satu contoh orang yang menginspirasi Bu Didit? Salah satunya yang di dalam Tupperware ini Bu Didit. Oke, saya pingin banget nanti suatu saat kalau offline-nya, kalau pandemi sudah selesai ya, saya ingin mengundang satu orang yang menginspirasi banget
itu adalah ibu distributor kita yang lama. Ibu distributor kita itu Bu Nafisa. Ya, Bu Nafisa. jadi tahu nggak Mbak Fitri? Jadi Mbak Fitri belum pernah ketemu Bu sama Bu Nafisa, tapi cuma sekedar denger aja. Cuma belum pernah tatap muka langsung, belum pernah. Oke, ini satu yang membuat akhirnya jadi kalau misalnya dan ini diterapin sama teman-teman semua yang kalau misalnya ada ketemu one on one atau misalnya ketemu siapa gitu, karena ibaratnya omongan yang baik itu ya emang kita harus melakukan yang baik-baik karena itulah yang akan nantinya terjadi ya. Jadi saya ingat banget tuh kenapa akhirnya memutuskan jadi manajer itu saya ikut training konsultan. Dulu namanya training konsultan mandiri, itu Bu Nafisa pernah bilang sama diri gini, Ibu dia ngomong ini, jadi distributor Tupperware itu nggak mesti harus punya uang yang miliaran, nggak harus yang punya ruko, terus bukan berarti yang dia punya Tupperware yang banyak, bukan. Yang jadi distributor lah yang dari nol, dia naik levelnya terus bertahan, dan dia terus naik, bisa melahirkan seorang orang yang baru, dan mereka bisa mandiri seperti apa yang kita rasakan, itu yang akan menjadi pemenang ini. Jadi siapapun di sini bisa jadi, siapapun, dibilangkan selalu bilang kita sama Mbak Fitri bisa jadi SLD berikutnya. Kalau apa? Kalau mau. Karena yang nentuin mau atau bisanya itu adalah kita sendiri. Kalau kita bilang, aduh, betul, dari diri masing-masing. Kita nggak pernah tahu yang namanya rezeki, takdir segala macam kita nggak pernah tahu. Jadi ibaratnya dulu juga terus terang aja sempat berpikir kan, aduh entah kalau jadi distributor saya harus punya modal berapa M ya, sempat terpikir gitu kan, tapi hanya kembali lagi, bismillah aja ya, mudah-mudahan pokoknya dimudahin aja distributornya. Ternyata di saat diangkat jadi distributor, namanya SLD, yaitu distributor Tupperware yang nggak perlu punya barang. Jadi ibaratnya nggak disangka kan gitu. Benar-benar. Jadi niatin, fokus, ikutin. Kalau memang ada masalah atau ketemu yang nolak, ketemu yang ibaratnya loh, di Tupperware itu nggak mulus kan Mbak Fitri? Emang nggak pernah ada yang bisa mulus. Betul. Dan kita hanya bilang Tupperware, semua bisnis apapun nggak ada yang mulus. Kalau mulus semua orang jadi orang kaya Mbak Fitri. Iya, bener banget Bu. Nggak ada konsultan ya Bu, semuanya udah manajer gitu ya. Betul. Jadi memang semua itu pasti tantangannya, ada hambatannya, intinya jalanin, ikutin, dan kembali lagi. Tadi sempat ada sekilas kalau baca, gimana sih ngadepinnya kalau ada masalah-masalah, ada kendala. Kembali lagi, rajin ikut assembly, rajin ikut training. Karena di assembly sama training itu yang bikin pencerahan, yang bikin kalau dia selalu bilang gini, ibu-ibu kalau ketemu orang nih nawarin Tupperware ditolak sakit nggak? Sakit. Kalau sakit tuh ibu-ibu kemana? Ke dokter kan? Nah kalau Tupperware kalau lagi sakit datanglah ke assembly, sakitnya langsung sembuh. Langsung sembuh ya Bu. Dan enaknya itu kalau di assembly itu gratis teman-teman, nggak ada biaya sama sekali. Kalian bisa sharing apapun di sana ya Bu Didit ya. Betul. Keren banget. Dan lagi nih, ini pertanyaannya bagus banget nih Mbak Tian. Bagaimana cara ibu bertahan meski dihujat, difitnah oleh tim lain? Sikap apa ibu tanamkan? Cuek aja. Berapa kata ya? 3 kata. 3 kata yang selalu disampaikan sama Bu Nafisa. Pasang kacamata kuda. Nah, itu dia. Dan ada lagi motivasi dari Bu Nafisa juga yang suka dipasang juga pada saat kita assembly, kata yang tuli. Katakan tuli yang melihat tujuannya mau ke atas tower, dia berusaha untuk naik, tapi dia tuli. Ibaratnya dia nggak dengar tuh orang bilang, lu kecil nggak mungkin bisa naik ke atas. Dia bertanya, tuh teman-teman lo lebih jago, teman-teman lo duitnya lebih banyak. Tak bodoh ting, pokoknya intinya saya mau jadi seperti dia. Saya mau jadi seorang distributor. Saya mau jadi GM. Saya mau jadi manajer. Saya mau gaji tiap bulan 3 juta. Saya mau tiap tahun keluar negeri. Saya mau bisa beli apapun tanpa harus minta. Intinya itu doang Mbak Fitri. Ya, jadi yang ngomongin, aduh jangan tanya deh. Kalau yang ngomongin, yang ngejelekin, yang hujat, aduh. Tapi malah senang kalau kita ada ngomongin, yang ngejelekin, tinggal ngapain? Angkat tangan aja. Kita berdoa. Itu saatnya kita berdoa. Betul. Malah senang. Alhamdulillah ada yang jahat sama saya. Ya Allah, saya mau ini, mudahkan ya Allah. Alhamdulillah dosa saya berkurang, pahala saya bertambah ya Bu ya. Iya. Benar. Jadi memang
mengucapkan hal-hal yang positif itu juga baik banget ya Bu Didit ya. Fitri Tuh. juga inget banget Bu, waktu ada challenge yang apa ya, namanya tuh challenge apa ya Bu yang waktu itu Bu? VIP ya, VIP. Nah itu benar-benar, Ya. aduh, kebanggaan sendiri deh rasanya. Awalnya Fitri juga sama ya kayak Budit, apa ya, modalnya cuma modal nekat aja, udahlah ikutan aja gitu. Karena awal Fitri itu ketemunya sama mama mertua emang udah gabung lama kan ya di Tupperware. Terus juga ketemu Bu Halimah, manajer Fitri. Ya udah Fit, udah ikut aja gitu kan. Awalnya cuma ikut assembly doang. Terus ya udah jualan ke tawarin ke teman-teman lama ya kan sama keluarga. Alhamdulillah justru dari situ wah lumayan nih kok ada sisa lebih ya malah bisa buat beli yang lain lagi gitu. Terus inget banget pas VIP juga challenge VIP itu kan targetnya gede banget ya Budit ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir kan pasti wah ini capek nggak ya? Tapi selalu bilang Bismillah, udah jalanin aja, maksimalin aja sebisa mungkin dan ternyata memang bener dapat gitu challenge-nya. Itu salah satu bener-bener yang di Tupperware itu yang bikin semangat kita karena ada challenge juga ya Bu Didit ya. Itu tuh kayak apa ya, kayak mood bathtub kita banget gitu kan. Betul banget. Ini ada pertanyaan lagi ya kayaknya nih, sebentar ya. Tadi dari Katian udah ya, terus ada Bu Leila juga udah. Terus ini ada lagi nih Bu Leila ini sempat nanya gimana sih cara meningkatkan rasa kepercayaan diri katanya gitu kan. Terus orang kadang suka curiga dulu nih bahwa tujuan kita adalah mengambil keuntungan dengan bergabung. Seolah kita mendekat karena materi. Nah, itu gimana tuh Bu Didit? Kebanyakan kan ibaratnya gini, ibaratnya kayak orang sales aja ya, kita baru mau samperin dia udah ketakutan, padahal kan belum tentu kita mau langsung jual barang kita gitu. Ya, oke. Ada istilah sih kadang-kadang SKSD, so kenal so dekat, ya kan? Terus ada lagi istilahnya juga kalau ada lagi dulu kita punya SDM namanya Pak Dava, ada 2 power yang bisa membuat kita tuh wanita yang tadinya nggak pede jadi pede. Pertama, powernya adalah power kepepet. Power kepepet itu luar biasa tuh. Yang mungkin tadinya malu ya. Nah, yang kedua adalah powernya orang gila. Udah nggak ada kurang halunya gitu ya Bu? Iya, halunya gitu. Jadi kasarnya gini, kok makanya sebenarnya tadi gak berhubungan dengan pertanyaan Mbak Wiji tadi ya, gimana caranya bisa bertahan di pandemi kan? Iya betul banget tuh. Dia sekarang dalam kondisi pandemi ini, dalam sisi online ini masih meraba-raba nih, bagaimana caranya sih bisa dapetin orang baru, bisa menyapa orang baru, karena kalau secara offline itu mudah banget. Ibaratnya niatin aja setiap hari itu ketemu orang, ya kan, ketemu orang, tas kita tuh selalu bawa yang namanya benefit, kita bawa yang namanya kartu nama, ya kan. Terus kalau ketemu orang ditanya, halo Ibu, salam kenal, saya Didit dari Tupperware. Itu kalau gitu pasti banyak orang yang beranggapan ya tadi itu Mbak Leli bilang, aduh pasti ini orang mau jualan nih, oh enggak Bu, saya dari Tupperware cuma mau sedikit tentang Tupperware, ya kan. Karena mungkin banyak orang yang sudah pakai tapi salah cara tutupnya atau betul untuk menukarkannya atau Bu sekarang Tupperware sudah masuk ke alat pengolahan masakan loh Bu, kita ada alat buat mengiris bawang tipis 2 kali lebih cepat gitu kan. Jadi betul sebenarnya kalau yang offline seperti itu, tapi kalau online terus terang sih Didit malah mau banyak belajar nih sama teman-teman Instagram juga nih. Jadi lagi belajar juga nih gimana sketch ini. Alhamdulillah ini salah satu apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini Mbak Wiji, ya kan. Kita mulai, ya kebetulan juga Mbak Fitri luar biasa followernya. Saya lagi berusaha menambah follower nih. Alhamdulillah Mbak Fitri setiap hari 7 udah ada follower 7. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman jangan lupa buat follow nih akunnya SLD Makotaros. Betul nih Mbak Leli, Mbak banyak tadi tuh. Ayo di follow ya. Benar, di follow aja karena banyak banget informasi yang akan di-sharing di akun Instagramnya SLD Makotaros. Yang mungkin teman-teman belum tahu berita di luar atau mengenai promo, itu semuanya ada di sana. Pokoknya luar biasa banget deh. Iya, ya. Terus tadi lagi tambahan lagi untuk Mbak Lela, pastikan Mbak Lela tahu nih keuntungan member apa aja. Jadi kembali lagi, Mbak Lela ini mau menawarkan kepada siapa nih? Kepada konsumen hanya untuk beli, dia pakai sendiri, atau ketemu konsumen yang akhirnya mau jadi member karena dia mau mendapatkan keuntungan. Nah, sebisa mungkin kalau ternyata adalah konsumen yang ingin jadi member, pastikan semua keuntungan member
dibuka semua secara transparan. Apa aja sih keuntungan, ya? Jangan sampai ibaratnya di-keep. Aduh, jangan semuanya deh, ntar saya nggak bagian apa-apa. Bismillah, ya, Bismillah. Bismillah, benar. Bismillah rezekinya kemana. Jadi ibaratnya kasih tahu nih, apa aja sih keuntungan member Tupperware? Oh, potongan 25, 22. Oh, dapat starchat poin. Oh, dapat cek pas. Oh, dapat hadiah rekrut. Oh, dapat penawaran khusus. Oh, ada training gratisnya. Oh, bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Oh, ada training. Pokoknya semua tuh diinfoin, ya kan? Sampai akhirnya kalau dia mau tanya, boleh jawab sebanyak-banyaknya. Ibaratnya mungkin kalau teman-teman yang punya upline-nya Mbak Fitri atau upline-nya Mbak Fitri, tanya aja sama upline, nanti upline-nya tanya lagi sama saya, gitu, nanti sharing. Atau kalau misalnya nanti pengen di grup kan, nanti di grup juga pasti akan diinfokan sama upline-nya, misalnya apa aja sih info-infonya. Nah itu kalau bisa jangan di-keep, di-sharing lagi tuh, mau itu ke konsumennya. Betul banget, betul. Supaya apa? Kalau semakin banyak informasi yang kita dapatin, kita nanti nawarnya akan lebih percaya diri. Ya, jadi yang membuat percaya diri itu kita punya ilmu banyak nih, punya ilmu banyak. Iya, benar. Jadi harus gali informasi, product knowledge juga ya, Bu ya. Jangan tahu-tahu kita punya Tupperware, ketika orang nanya, ini cara klaimnya gimana? Aduh, gimana ya? Aduh, aku telepon dulu deh manajer aku. Jangan sampai kayak gitu ya, Bu ya. Ntar orang malah jadi nggak yakin ya. Betul, tambah lagi kalau misalnya dia salah penggunaan, akhirnya dimarahin kita yang jual. Oh, ini ternyata begini ya, gitu kan. Kayak hari ini ada pengalaman juga nih, ada ibu seorang manajer yang jual t-shirt, ya kan? T-shirt iya kan, ada caranya gimana nih supaya nggak lengket. Nah itu yang harus diinfokan gitu kan, supaya si konsumen juga nggak kecewa seperti itu kan. Bener-bener. Emang lebih baik tuh kita infoin dari awal ya, Bu ya. Jadi ketika ada miss apa-apa, jadi kita nggak disalahin banget gitu ya, karena kita memang sudah info, tapi balik lagi ke pengguna dari si pemilik Tupperware ini gitu. Sama itu deh, paling nanti diarahin konsumennya untuk rajin ikut assembly juga, biar si konsumen tahu. Benar banget. Buat apa aja. Bener banget. Apalagi buat teman-teman yang misalnya baru mau coba join ya, kayak misalkan Kak, aku pengen ada penghasilan tambahan, tapi gimana ya kalau ikut Tupperware? Aku kan nggak punya contoh produknya. Apa aku harus punya dulu? Apa perlu beli dulu? Kan harus ada modalnya. Kan banyak yang kayak gitu tuh, Bu, di VT pribadi suka nemuin yang kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman tuh nggak harus beli ya, Bu. Maksudnya teman-teman cukup ikutin assembly aja, ngeliatin nih, karena di assembly itu kadang ada demo masak dari Bu Didit, dan itu benar-benar lengkap banget, cara gunainnya gimana, ini fungsinya apa, itu tuh benar lengkap banget. Jadi kalian bisa gali-gali dari situ gitu. Betul. Terus sekarang juga dimudahin sama Tupperware, itu ada video-videonya. Setiap iya, benar banget. Benar. Malah kalau yang Mbak Fitri itu luar biasa. Dia langsung di videoin lagi, dibikin TikTok. Iya, betul. Seenggaknya kalau untuk kita misal mau di sosmed, kita kasih tahu deskripsinya dulu, deskripsinya jelas. Misalnya yang dijual kristalin itu apa sih kelebihannya? Sama aja deh kayak yang lain. Karena kita nggak ngasih informasinya nggak lengkap. Mereka nggak tahu nih kalau kristalin itu tuh kelebihannya ini loh. Dia berbahan polikarbonat, nggak meninggalkan noda, kayak gitu. Ya, betul. Benar banget. Jadi nggak harus modal gede ya, Bu ya, untuk awal join member ya. Udah Podi selalu bilang udah mulus sama dagang full. Nah, udah mulus tadi terjawab tuh, ada SKSD, kenal terdekat. Betul pede banget. Aja kan ya. Pede aja, benar. Kalau dapat orang yang judes dan jutek yang itu biarin aja, nggak apa-apa. Nggak cuma Tupperware. Nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang saya juga suka gini kalau lagi ke mall gitu kan, sekali nawarin, bu ini bu ada ini, kan sama aja daripada gitu, ya Allah, begitu ya rasanya kalau ditolak gitu. Iya, benar. Kadang yang kalau yang Fitri perhatikan ya, Bu ya, dari member-member Fitri ya, kebanyakan mereka tuh udah down duluan nih, Bu, ketika mereka mendengar penolakan. Mungkin karena belum terbiasa mendengar penolakan ya, jadi udah down duluan, terus kayak udah deh Kak, aku malu deh, kayaknya aku nggak bisa deh maju. Nah, itu sebenarnya salah satunya kalian mungkin kurang menggali informasi atau harus memperdalam product knowledge-nya, biar kalian tuh bisa tahu gimana nih cara menghadapi sebuah penolakan yang nantinya malah ngebuat kalian tuh malah, wah, aku bisa nih pasti nih ngadepinnya, kayak gitu. Kalau sekarang mungkin karena baru, udah pada takut dulu, udah down duluan nih, aduh ditolak lagi, kok nawarin si A ditolak, si B ditolak, aku harus jual ke siapa, kan banyak kayak gitu ya, Bu Didit ya. Betul. Nah aja, pantang menyerah aja lah ibaratnya. Yang penting ini, yang bikin pede itu dia product knowledge-nya.
Jadi ibu-ibu yang mau beneran mau fokus Tupperware, pastikan tiap hari belajar satu produk. Belajar itu nggak mesti harus punya. Belajar itu bisa lihat dari YouTube, bisa cari juga di Tupperclick, ya kan? Setiap produk itu ada belajar itu benar-benar. Jadi nggak mesti harus punya produknya. Betul, Tapi betul kalau banget, betul. Apalagi tapi kalau ternyata punya uang banyak di bawah bantal, mau jadi modal juga nggak rugi juga sih. Tupperware nggak bikin iya, nggak apa-apa. Jatuhnya kayak investasi aja ya Bu, karena kalau Tupperware sendiri kan memang udah ketahuan nih kualitasnya, terus juga dia kan ada garansi, jadi nggak perlu khawatir lagi gitu, daripada misalnya beli barang yang sekali pakai kan sayang, jadi mendingan bisa yang berkali-kali, karena Tupperware sendiri juga bisa buat warisan ya Bu ya, turun temurun ya. Oh iya, satu lagi nih Mbak Fitri, biasanya nih emak-emak kalau beli Tupperware tuh ngumpet-ngumpet nih, takut ketahuan sama lakinya nih, katanya ntar lakinya marah nih kalau gini nih beli Tupperware dulu. Pesan dari saya, tips dari saya, infoin sama suaminya. Nah, jadi tuh wajib infoin ya. Jadi sebenarnya gini, apalagi produk-produk demonstrable kayak instan bawang, itu harus kita jangan diumpetin. Kalau diumpetin, akhirnya ibu-ibu nggak mencari. Akhirnya disimpan, nggak dipakai saya. Lebih baik diinfo kasih tahu. Malah biasanya para lelaki itu kalau tahu manfaat Tupperware dan dia tahu kalau ternyata Tupperware-nya itu kalau rusak pecah bisa diganti baru, dia bakal dukung bini-bininya punya Tupperware yang banyak. Kenapa? Karena investasi, sekali beli rusak pecah ganti baru, ya kan, kayak gitu tuh. Jadi jangan lupa-lupa. Jadi itu dia, mak-mak, ayo bilang sama bapak-bapaknya ya, kalau beli Tupperware jangan lupa-lupa. Insya Allah kalau suaminya suka, restuin, wah malah tambah berkah lagi. Benar banget. Izin dari suami itu membawa berkah ya Bu Didit. Tadi ada yang pertanyaan dari Mbak Indah juga, udah dijawab ya. Ada Mbak Indah juga nanya tuh gimana ya caranya biar kita tetap jualan terus meski banyak yang nolak dan udah sharing atau share di sosmed. Nah itu salah satunya kita ada namanya training, itu bisa ikut training juga, terus mempelajari produknya. Terus juga di training itu nggak cuma produk doang, tapi kita dikasih tahu juga nih solusinya. Solusi apabila ketemu customer yang menolak, seperti apa itu dijelasin semua ya Bu di sana ya. Karena kan yang kita, karena apalagi begitu ya, saya itu memberikan training dan cuma teori. Saya 10 tahun Tupperware itu benar-benar udah hatam. Udah hatam. Udah. Dan dia bukan tipe yang gini ya, semua kembali lagi, semua kembali ke hatinya ibu semua. Ibu masih yang mau yakin nggak Tupperware itu bisnis yang bagus? Saya yakin. Kalau ibu masih yakin, ibu masih mau melakukan, masih mau banyak melakukan, ya mau ikut trainingnya atau menawarkan atau selalu upload di sosmed. Pokoknya itu deh, ibaratnya gini loh, bangun tidur tuh bukan hanya mikirin keluar, kita mikirin Tupperware nih. Aduh, hari ini aku mau jualan apa ya? Hari ini aku mau tawarin apa ya? Hari ini aku mau ketemu siapa ya? Itu berarti ibu-ibu sudah yakin bisnis Tupperware itu udah bisa dipromosi. Kalau misalnya masalah omsetnya mau naik, mau tinggi, mau rendah, kembali lagi memang kita dagang ya, cuma Tupperware. Bisnis apapun pasti ada yang namanya ya naik terus. Ya kita sih berharap naik terus ya. Tapi kembali lagi, kalau suami saya selalu bilang gini, Dek, masa satu orang belanja setiap bulan sama? Pasti beda. Ya juga sih, karena mungkin kalau kita beli, besok kita nggak beli. Nah makanya kenapa tugas kita harus selalu merekrut, selalu cari orang baru, selalu ngajakin orang baru buat ikut training, assembly maupun jadi member, karena yang membuat bisnis kita naik terus adalah semakin banyak member. Nggak cuma bisnis Tupperware, di bisnis manapun. Di bisnis manapun ya, semuanya kayak gitu ya Bu. Yes, kita selalu punya orang baru yang itu yang akan bisa membuat bisnis kita terus naik. Itu dia. Betul banget. Bu Didit boleh informasiin dong Bu untuk join member, katanya nih dengar-dengar desas-desusnya ada promo nih untuk join member, apa ya Bu? Mungkin boleh di-share nih Bu. Saya ambilin dulu ya. Nah jadi ini benar-benar peluang banget buat teman-teman, kalian bisa maksimalkan dari promo member. Karena ini benar-benar spektakuler banget nih promonya. Kita langsung dengerin aja penjelasannya dari Bu Didit. Kira-kira promonya apa ya? Jadi member Tupperware itu dapat tas ini yang dikasih tas langsung, ya kan? Tas langsung ini sama satu botol ini botol ukuran 310. Harga membernya 100.000. Dapat ini sama dapat buku-bukunya ya, buku promo, buku regulernya. Yep, plus spesial bulan Januari, mulai besok join member Tupperware
dapat tambahan satu pijat Lolita harga 60.000. Wow, luar biasa. Lolita itu seharga 65.000 loh teman-teman kalau di katalog. Jadi sebenarnya yang itu ya dapat ini nih malah lebih edukasi. Iya benar-benar. Udah langsung dapat produk ya Bu ya. Yes, betul. Jadi murah banget, ya kan, murah dan mudah sekali, dan otomatis langsung dapat link Tupper Shop. Link Tupper Shop itu adalah untuk kalau teman-teman itu link Tupper Shop itu 24 jam. Ibu-ibu nggak usah stok barangnya. Itu barang semua di Tupperware. Konsumen cukup ngeklik linknya, mereka langsung order sampai di packingin sama Tupperware-nya. Konsumennya transfer, nggak taunya ibu-ibu nanti lihat di riwayat penjualan, saldo ibu nambah omsetnya. Ya, tahu-tahu udah ada orderan aja gitu ya Bu ya. Nah, tambah lagi punya bisa buka Tupperware sendiri, order online sendiri, ya kan, dan barang dikirim ke tempat yang ibu mau kirim. Ya, pastinya dalam jadi benar-benar simple dan praktis banget ya Bu. Jadi kita nggak perlu packing barang teman-teman karena semua yang order lewat Tupper Shop udah langsung di packing dari pusat ya Bu Didit ya. Dan juga enak deh pokoknya. Sama nanti ikut training-trainingnya, nanti dapat hadiah-hadiahnya. Iya benar-benar. Nah Bu Didit, ini ada satu pertanyaan lagi kali ya kita bacain ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tuti Alawiyah. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara menghilangkan noda pada wadah Tupperware? Kadang kelupaan bekas saus bumbu ayam asam manis nggak langsung dicuci. Nah, itu gimana tuh Bu? Karena kebanyakan ibu-ibu nih pakai itu sudah buluk, udah langsung aja beli baru kan. Kebanyakan kayak gitu ya Bu ya. Belum tahu nih caranya gimana sih Bu? Caranya, oke, kalau untuk produk Tupperware yang tinggal noda, cukup dikasih air panas, kasih asam sitron. Kasih asam sitron, nanti kamu lama-lama dia akan sudah sendiri. Atau sekarang Tupperware sudah punya sabunnya, namanya Tupper Clean. Nah, wow, Tupper Clean, sabun ajaib ya. Yes, itu nggak langsung hilang sih memang nodanya, tapi nanti lama-lama dia akan mudah sampai nanti hilang sendiri. Nah, untuk amannya, ibu kalau misalnya nggak mau sampai Tupperware itu tertinggal noda saus seperti itu atau warna lainnya, makanya gunakan produk Tupperware yang PVC atau yang disebut juga kristal Tupperware kalau mau yang apa namanya supaya tidak meninggalkan noda. Jadi tidak meninggalkan noda, betul. Ya. Nah kalau kayak gini nih. Nah itu dia contoh bahan yang isi. Ya, bahannya. Kalau bentuknya kalau yang warnanya gunakanlah produk PVC supaya tidak meninggalkan noda. Hebat banget ya, Tupperware tuh bener-bener udah ada pilihannya loh. Ibu-ibu tinggal pilih mau yang mana, mau yang ini kah, mau yang ini, semuanya ada loh. Bener-bener produknya inovatif banget. Betul. Itu kenapa itu Yunus, wow keren. Ini main Bener-bener. Ini kita nggak terasa banget ya Bu Didit, kita ngobrol-ngobrol kayak gini udah hampir 1 jam. Ini beneran nggak terasa banget loh ngobrolnya kita. Wow. Itu padahal belum detail. Ini kayaknya nanti harus bikin episode kedua kayaknya ya Bu ya. Boleh. Kayaknya boleh nih tiap Sabtu jam 7 ini kita iniin kita rutinin ya. Nanti teman-teman bisa undang banyak orang. Jadi nanti mungkin pertanyaannya pastinya akan berbeda-beda lagi ya. Nanti akan jawab. Benar banget. Berarti tinggal pilih Bu Didit. Nih kan ada yang nanya juga ya Bu ya, dari Kak Heni nih, dia kan nanya, ini gimana nih trik atau saran caranya bersaing di tengah toko sebelah yang jualnya harga di bawah katalog? Ya, gimana tuh Bu? Boleh Bu di-sharing Bu? Boleh banget. Memang sih itu suatu masalah yang sebenarnya nggak usah dipikirin juga sih. Kalau dipikirin pakai sakit kepala ya. Kembali lagi dari 100% paling yang mereka melihat di online itu paling hanya 20, 30, 40% misalnya. Tapi kita masih punya 50, 60, 70% yang mereka tidak melihat secara online. Yang kita berikan lebih kepada mereka adalah pelayanan. Belum berarti mereka lewat online murah, tapi barangnya bagus atau mungkin barangnya belum tentu barangnya bagus, udah pasti barangnya kadang-kadang mungkin cacat atau mungkin barangnya ada yang kurang, ya yang akhirnya nanti ibu bingung mau belinya
seperti apa. Jadi kalau belinya lewat kita, lewat ibu yang real, nyata, orangnya ada, nomor temannya ada, tahu bisa tuju, nah itu mungkin bisa lebih membuat mereka yang akhirnya lebih mau. Saya aja terus terang ibu masih banyak loh yang order lewat saya itu tanpa diskon. Itu masih ada. Ya, kenapa? Karena dia lebih percaya, ibaratnya dia tinggal beli tempatnya resmi aja, dia jelas ketahuan gitu kan. Nah itu jadi intinya tetap percaya diri aja, tetap yakin aja, namanya rezeki yang kemana ibu. Jadi mau ada online, mau diskonnya sampai 100% juga biarin aja ya. Jadi lagi seperti tadi saya sampaikan, Benar banget ya. Benar. Tutup-tutupi dari hal-hal negatif ya kan, tetap tujuan, selalu berusaha menjadikan yang terbaik, memberikan service yang terbaik kepada konsumennya. Betul. Jadi bisa maksimalin dari pelayanan ya Bu. Kita ambil contoh sampelnya aja nih Kak Heni. Seandainya kita beli aqua di pinggir jalan, aqua itu misalnya Rp2.000, tapi apabila Kak Heni masuk ke sebuah restoran yang memberikan pelayanan service excellent ya kan, aqua itu bisa jadi harga Rp25.000. Nah, jadi kembali lagi ke mindset kita ya. Jadi emang sebenarnya kayak Fitri sendiri yang ilmu yang Fitri dapat dari Tupperware ya, itu adalah memberikan experience ke customer. Jadi customer feedbacknya ke kita gimana, dia puas atau enggak gitu dengan apa yang kita informasikan. Misalnya kayak dia kendala untuk klaim barang atau apa, otomatis dari situ nanti akan timbul rasanya kepercayaan diri, maksudnya dari situ lebih kayak engage lah sama customernya. Jadi otomatis si customernya puas, suka dengan jawaban kita, dengan layanan kita, pasti yakin dia akan order lagi sama kita. Bener nggak Bu Didit? Betul banget. Pelayanan itu paling nomor satu, ya kan? Pelayanan transparan, semaksimal mungkin informasi detail seperti apa, mungkin informasi dari sisi harga, sisi barangnya apa aja, cara membukanya, cara menutupnya, cara membersihkannya. Bener banget. Nah, Bu Didit ini nggak terasa ya, udah 1 jam. Mungkin kita nanti lanjut di next episode kali ya Bu ya. Kalau nggak apa-apa 24 jam juga nggak berhenti nih Pak Fitri kalau terus. Iya. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, jangan sungkan bisa DM ke Instagramnya @sld.makotaros_tupperware. Kalian bisa follow juga di sana, atau mau tanya ke Fitri langsung juga boleh. Jangan sungkan. Makasih banyak nih Bu Didit untuk waktu luangnya, super banget, banyak banget ilmu yang didapatkan hari ini, malam Minggu gitu kan Bu Didit. Masih mau menyempatkan waktunya buat menyapa sahabat online. Iya, nanti pengumuman yang 3 pertanyaan terbaik Mbak Fitri yang di ini ya, di story-nya atau gimana? Oh ya, nanti kita udah pilih 3 pertanyaan terbaik. Mungkin nanti aku posting di Instastory ya setelah live nanti Fitri akan posting untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan 1 pieces plain tumbler. Ini sebenarnya tumblernya ada tutupnya ya, cuma emang buat mainan esal jadinya udah nggak tahu kemana. Nanti buat yang pemenangnya kita langsung update di Instastory. Makasih banyak teman-teman semua, makasih Bu Didit udah ngeluangin waktunya. Thank you banget buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan promo membernya. Jadi pastikan langsung aja follow, aktifin notifikasinya, karena nanti next kita akan bikin live lagi kayak gini ya Bu Didit ya. Pastinya. Oh iya Bu Didit, boleh dong kata penutup nih, pesan-pesannya biar untuk memotivasi teman-teman, boleh Bu? Oke, teman-teman semua, kuncinya Tupperware itu banyaklah belajar, fokus dan konsisten, pantang menyerah. Bertemu apapun yang negatif nggak usah didengerin, enggak, istilahnya kasarnya so must go on. Jadi bismillah, yakin Tupperware yang bisa buat ibu jadi sukses semua. Kita kita bergandengan tangan dan kita sukses bersama, pasti bisa kalau ibu mau, ya kan? Luar biasa. Oke, makasih banyak Bu Didit, teman-teman semua sahabat online, sampai ketemu nanti di live berikutnya ya. Makasih banyak Bu Didit, semoga sukses, omsetnya makin bertambah, SLD Makotaros. Buat teman-teman yang mau main, boleh main aja di Jalan Impres nomor 29, itu dekat RSUD Kramat Jati. Yes, betul.
Oke, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. lagi Bu Didit. Oke.